Kita masih akan belajar bersama-sama tentang bagaimana seharusnya kita menghabiskan hari-hari hidup kita. Tentu kita menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, Bapak Ibu terkasih. Perjalanan menuju tempat abadi. Jikalau kita berjalan, semakin hari semakin dekat sampai tujuan kita, maka kita harus semakin serius memikirkan tempat tinggal kita yang akan kita tuju. Dan syarat untuk sampai di sana adalah kita kedapatan hidup saleh. Karena kita akan berkumpul dengan para salehnya, Bapak Ibu terkasih. Dan kesalehan itu harus kita mulai sejak kita di bumi ini, bukan nanti kelak di sana. Kita harus sudah membawa karakter surga sebelum kita tinggal di langit baru dan bumi yang baru, di mana dipenuhi dengan hadirat Tuhan dan suasana surgawi itu. Sama kalau kita ada di tempat ini, kita duduk di bangku ini, maka yang kedapatan adalah perilaku-perilaku yang saleh, yang mungkin tidak ditemukan ketika kita ada di jalan, ketika kita ada di rumah. Semua di sini santun, saleh, rapi, penuh kasih. Dan keluar dari ruangan ini, kita juga harus memeragakan sesuatu yang sama, bahkan ketika nanti kita keluar dari dunia ini, kita keluar dari bumi yang kita pijak ini, untuk masuk ke tempat perhentian abadi, Bapak Ibu terkasih. Dan Alkitab mengajari kita tentang bagaimana hidup saleh itu harus ditempuh dengan tekun, dengan ketekunan. Ayub adalah salah satu tokoh yang tertulis di dalam kitab suci, seorang yang saleh dan membanggakan hati Tuhan. Di perjanjian baru, Kristus yang datang mengenakan tubuh daging, mengenakan tubuh manusia, memperagakan kehidupan yang saleh juga, di mana Bapa di surga berkenan akan dirinya. Tuhan berkata dengan suara yang bergema, dan suara itu dapat didengarkan oleh orang-orang ketika Yesus yang memakai tubuh daging itu memenuhi panggilan hidupnya. Di sungai Yordan itu ada suara bergema, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tentulah Tuhan berkenan akan kesalehan Kristus. Dan kehidupan Yesus adalah kehidupan yang bisa kita kenakan, kehidupan yang bisa kita pakai. Karena jauh sebelum Yesus, ada seorang bernama Ayub juga mengenakan kesalehan. Meskipun mungkin Ayub ketika itu tidak sesempurna Yesus Kristus. Karena Ayub bukan sang juru selamat itu. Kesalehan itu diperagakan oleh Kristus. Dan mari kita kembali merenungkan apa yang dilakukan Ayub ketika berjuang untuk bertekun dalam kesalehan. Karena memang ketekunan itu perlu perjuangan, Bapak Ibu terkasih. Seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, hanya untuk lulus sekolah dasar, orang harus tekun setiap hari, datang ke sekolah selama 6 tahun. Demikian juga kesalehan harus kita perjuangkan. Bukan kita menerima saja, kemudian kita berubah. Darah Yesus yang ditumpahkan untuk menebus kesalahan kita, melepaskan kita dari perbudakan dosa, membawa kita untuk kita dapat meneladani kehidupan Kristus itu. Dan perjuangan itu dikatakan oleh Tuhan bahwa kita harus melalui pintu yang sesak itu. Berjuanglah melalui pintu yang sesak itu.
Karena sedikit orang ingin masuk ke sana tetapi tidak berhasil. Bapak Ibu terkasih, untuk dapat hidup saleh, kita harus mengenali hambatan-hambatan dalam kita menjalani kesalehan itu. Hari ini kita belajar, salah satu yang menghambat kesalehan kita adalah adanya panah api pembinasa. Judul kita tetap seperti sandiwara radio ya. Mengenali panah api pembinasa. Siapa pembinasa itu? Siapa? Iblis. Yesus berkata dengan jelas, "Aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tetapi pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasa." Sasaran utama iblis bukan mencuri berkat saudara. Bukan hanya itu. Sasaran utama iblis bukan hanya untuk membunuh karakter saudara. Bukan hanya untuk membunuh fisik manusia dengan sakit penyakit. Karena ketika berkat-berkat yang dimiliki oleh Ayub dihabiskan oleh iblis seizin Tuhan melalui sebuah pencobaan yang dikerjakan oleh iblis, Ayub tetap tidak bergeming, dia tetap setia. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak menganggap Tuhan berbuat yang tidak patut terhadap dirinya. Kemudian ketika kesehatannya diambil, Ayub juga tetap setia. Iblis memiliki rancangan supaya Ayub binasa. Bapak Ibu terkasih, mari kita perhatikan kembali apa yang terjadi pada Ayub. Kita mengingat apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Ini masih seputar percakapan antara Tuhan dan iblis yang mempertaruhkan kehidupan Ayub yang saleh itu. Tuhan bangga kepada Ayub karena kesalehannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena kerajinannya di dalam beribadah, tetapi meskipun kerajinan itu bukan menjadi sumber kebanggaan, tetapi kerajinan adalah suatu sarana yang akhirnya membuat Ayub dapat memperagakan kehidupan yang saleh, tetapi itu bukan puncak kebanggaan Tuhan. Puncak kebanggaannya adalah kesalehan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Ini pertaruhan Bapak Ibu. Setelah hartanya dihabiskan, setelah dibikin bangkrut secara mendadak, bangkrut tanpa persiapan, Ayub tidak pernah atau tidak sempat mengasuransikan ternaknya dan kekayaannya. Beda dengan orang zaman sekarang ya, saudara. Sengaja siap-siap bangkrut. Setelah bangkrut langsung ganti semua, klaim asuransinya. Jadi Ayub tidak sempat ngeklaim kepada Tuhan, aku klaim janjimu Tuhan. Tidak. Ketika bangkrut mendadak itu Ayub tidak berkata, aku klaim janjimu. Ayub berkata, aku datang tidak membawa apa-apa. Dengan telanjang aku datang ke muka bumi ini, dan aku akan pulang juga tidak membawa apa-apa. Terpujilah nama Tuhan. Jadi kehidupan Ayub tidak setenang orang di zaman ini yang saudaraku ketika punya mobil maka diasuransikan. Saudaraku ketika KPR otomatis diasuransikan. Asuransi kebakaran meskipun tidak pernah ingin kebakaran. Tapi Ayub tidak sempat. Iblis punya bidikan. Bidikannya itu nyawa. Tetapi sarananya adalah serangan rata-rata orang, Bapak Ibu terkasih, kalau di
ambil, terancam kesehatannya, terancam nyawanya, dia akan berikan semua. Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Puji Tuhan hari ini sudah ada BPJS. Saudaraku tetap tenang, motornya, mobilnya tetap tenang. Yang penting ngangsur BPJS. Alkitab tidak mencatat ada asuransi kesehatan bagi Ayub. Dulu sebelum ada asuransi kesehatan, apapun yang dimiliki orang akan dipakai untuk memburu nyawa. Yang namanya sakit, saudaraku, kalau saudaraku sakit, berapapun harganya akan dibayar untuk membeli obat. Amin. Akan berobat. Meskipun sakitnya itu adalah sakit yang sudah jelas mengancam nyawa, tidak bisa disembuhkan. Kalau belum habis hartanya, ya belum selesai berobat. Kalau sudah habis, ya sudah, baru angkat tangan. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ngeri sekali. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ia pasti mengutuki engkau. Karena Alkitab menulis bahwa siapa saja yang mengutuki Tuhan, yang menghujat nama Tuhan, dia harus dihukum mati. Ini pertaruhan. Iblis berkata kepada Tuhan, dan di kemudian hari, seperti apa yang sudah kita bicarakan minggu yang lalu, kalimat itu ditempelkan oleh iblis di pikiran istrinya yang sedang lemah. Kalau Bapak Ibu membaca Warta Jemaat, saya coba tulis kembali. Saya juga sudah rekam, saya kirimkan kepada saudara-saudara untuk dapat mendengarkan. Wanita mana yang sanggup menghadapi situasi sesulit itu? Coba posisikan diri saudaraku sebagai istri Ayub yang tiba-tiba bangkrut dan melihat anak-anaknya mati sedemikian rupa, lalu suaminya kena kusta. Kekuatan orang ketika sedang dalam kesulitan, satu-satunya adalah pasangan hidup, meskipun nggak punya uang, kalau masih bisa bergandeng tangan, masih bisa menguatkan. Amin. Aku sudah kehabisan semua, aku boleh kehabisan semua, tapi nggak kehilangan dirimu. Gandeng tangan. Ini menguatkan. Tapi istri Ayub tidak bisa melakukan itu. Karena suaminya terkena kusta. Mungkin suaminya juga akan menjaga jarak demi menjaga istrinya sendiri. Dalam keadaan lemah itulah iblis menyasar pikiran istri Ayub. Mari kita perhatikan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi si penggoda menjawab, nyawa dan kesehatan lebih berharga dari harta. Manusia rela mengorbankan segala miliknya asal ia dapat tetap hidup. Bagi Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit tentunya sangat paham tentang ini. Nggak usah bekerja di rumah sakit juga paham. Dulu, sebelum ada asuransi kesehatan, setiap ada orang yang terkena gagal ginjal, kemudian harus cuci darah, dokter akan berkata, saentee. Kalau tanahnya itu seluas kecamatan, ya nanti kalau sudah habis baru mati. Semua akan dipertaruhkan untuk menjaga diri supaya tetap hidup. Itulah liciknya iblis. Itulah ketika iblis mengenali sifat dasar manusia. Manusia ingin tetap hidup di bumi ini. Saya dan saudara ingin tetap hidup di bumi ini. Sehingga banyak orang hanya untuk urusan kesehatan menggadaikan nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku terkasih, ternyata iblis tidak asal tembak. Dia berusaha membidik manusia tepat di titik kebinasaannya. Kita harus mengenali ini, panah apinya ini. Iblis membidik saudara tepat
Tepat. Setepat ini, tepat. Kalau bisa sekali jepret, sek. Ada sarananya, dibikin susah agar dia menghujat nama Tuhan. Agar dia menghujat nama Tuhan. Dan dia berkata melalui istrinya, suamiku, apakah engkau tetap akan bertekun dalam kesalehanmu itu? Kutukilah saja Tuhan Allah dan matilah. Saudara terkasih, kesalehan Ayub membuat ia paham akan apa yang ia harus perbuat. Kesalehan Ayub, Bapak Ibu, membuat dia paham bahwa ada panah api si jahat yang sedang menyasar dirinya. Dia tidak membuat istrinya itu menjadi objek. Meskipun dia berkata dengan tegas, engkau berkata seperti perempuan gila. Dalam kalimat yang lebih jelas dikatakan, Ma, kenapa engkau berkata seperti orang yang tidak mengenal Tuhan? Orang yang biasa dengan kesalehan, dia tidak reaktif. Dia mengenali, dia memahami apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya dia dengar, apakah itu dari Tuhan, apakah itu dari lingkungannya, atau itu adalah suara asing. Orang yang saleh, Bapak Ibu terkasih, dapat mengenali suara asing yang terdengar, meskipun itu digemakan, maksud saya, oleh orang-orang di sekitarnya. Saya mengulangi kalimat saya minggu yang lalu, tidak tercatat bahwa Ayub itu memiliki istri yang jahat. Tidak demikian. Tapi ada suara asing. Kalimat iblis yang pernah dikatakan kepada Tuhan dan itu digemakan. Bapak Ibu terkasih, rahasianya ada di mana? Supaya kita bisa mengenali panah api si pembinasa. Sakit tadi hanya sebuah sarana yang dipakai oleh iblis agar Ayub putus asa. Tetapi pembinasanya bukan sakit itu sendiri, tetapi hujatan terhadap Tuhan. Menggerutu kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Tahukah saudaraku, 40 tahun bangsa Israel berjalan dari Mesir ke tanah perjanjian, kebanyakan dari mereka binasa karena apa? Bersungut-sungut, menggerutu. Bersungut-sungut bahasa Indonesia, menggerutu bahasa Indonesia, dibahasakan Solo sekarang apa? Gerundel. Orang Jawa Timur tahu gerundel enggak? Gerundel, gedumel, saudaraku. Saudaraku, kalau saudaraku memiliki pasangan hidup dalam situasi sulit, dalam situasi lemah, lalu gedumel, apakah yang saudaraku harus perhatikan? Halo? Para istri, bagaimana kalau suaminya gedumel? Mbak Meni, gak duwe ya. Aman Mbak Meni. Halo para suami, bagaimana kalau istrimu gedumel? Tinggal nunggu kata istri saya. Healing. Bagaimana saudara di luar sana, di lingkungan kerja, kalau teman-teman kerjanya gedumel? Hati-hati. Kesengsaraan hanya bagian dari sarana untuk melemahkan, tetapi panah apinya bukan kesengsaraan itu sendiri. Saya diingatkan kisah tentang Musa. Ini sedikit keluar dari kehidupan Ayub. Suatu saat Musa diprotes sama Israel. Musa, kenapa engkau membawa aku keluar dari Mesir hanya untuk mati di padang gurun? Air saja nggak punya, tolong berikan air.
Mereka menggerutu, ngelak, ngelak, gitu. Ngelak apa ya? Haus. Bayangkan saudaraku, kalau saya seorang gembala, ini nggak usah banyak, nggak usah ribuan, 40 ini semua protes. Pak yo haus, haus, luwe pak, luwe, haus, mumet pak, sumo, pak, sumo, berisik, kemresek sone pak. Tukang sone Mas Ari, Pak yo, sonmu kemresek. Semua bisa melemahkan. Haus. Ketika haus, saudara, Musa bingung dan bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kami perbuat untuk bangsa ini, umat pilihanmu yang tegar tengkuk ini? Tuhan mengatakan, ya sudah Musa, tongkat di tanganmu itu sentuhkan di batu itu. Sentuhkan saja nanti keluar air. Musa itu ngedumel. Ngedumelnya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada Israel. Saking jengkelnya, saudaraku, batunya tidak disentuh, tapi dipukul. Mau mukul orang Israel, takut dikeroyok, ya mukul batu. Wah, keluarlah air. Tuhan tidak suka dengan apa yang diperbuat Musa. Dan kemudian Tuhan mengatakan, engkau tidak akan masuk tanah perjanjian. Hanya melihat saja. Rugi enggak? Musa menginjakkan di tanah perjanjian enggak kemudian? Halo? Menginjakkan. Kapan? Setelah Yesus Kristus datang. Sang Mesias itu datang. Terlihat Musa dan Elia menjumpai Yesus di Gunung Kemuliaan. Nunggu ribuan tahun, saudara. Meskipun tanah perjanjiannya nanti sebenarnya tanah perjanjian surgawi, itu hanya lambang-lambang saja. Tapi ngedumel sangatlah tidak baik. Maka, supaya kita dapat mengenali betul panah api si jahat itu, ini yang harus kita perhatikan. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Mari kita perhatikan yang ini. Apa tertulis di sana? Ya. Mari kita lihat. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi, jikalau seorang jatuh, padahal ia sendirian, celakalah dia, karena tidak ada yang dapat menolongnya. Ini dalam terjemahan sehari-hari ya. Pada malam yang dingin, dua orang yang tidur berdampingan dapat saling menghangatkan. Tetapi bagaimana orang bisa menjadi hangat kalau ia sendirian? Dua orang yang bepergian bersama dapat menangkis serangan. Tetapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. Ini dua orang. Tapi kesimpulannya di sini aneh. 3 utas tali yang dijalin menjadi satu, sulit diputuskan. Ayo dalam kelemahan. Karena apa? Diserang kesehatannya, habis hartanya, dia berduka dengan keadaannya. Istrinya juga dalam keadaan putus asa. Tapi mereka memiliki kekuatan karena masih ada komunikasi. Walaupun komunikasinya agak sedikit meleset. Istrinya mengatakan, Pak, wes, mungkin tidak ada kesempatan lagi untuk sembuh. Mati juga enggak, hidup juga enggak. Ambil jalan pintas saja, mati aja lah. Supaya selesai semuanya. Kutuki Tuhan Allahmu dan matilah. Tapi Ayub di situ masih bisa menguatkan istrinya dengan berkata, Ma, kenapa engkau berkata seperti orang yang tidak mengenal Tuhan? Bukankah kita sudah beribadah kepada Tuhan selama ini dengan tekun dan setia? Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Kalau kita kembangkan
komunikasi itu, meskipun tadinya berasal dari sama-sama putus asanya, Bapak Ibu terkasih, tapi Alkitab mengatakan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. 3 utas tali yang dijalin menjadi satu, sulit untuk diputuskan. Ayub istrinya, yang satunya siapa? Tentulah Tuhan. Karena di sana melibatkan kata Tuhan. Engkau berkata seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada Tuhan di dalam rumah tangga Ayub yang dia sembah selama ini sebelum dia bangkrut dan habis semua. Ada Tuhan. Ayub masih melibatkan Tuhan. Dalam keputusasaan masih ada Tuhan. Dan iblis gagal di situ. Dikatakan dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa dalam perkataannya. Luar biasa. Saudara, hari ini apa yang saudaraku hadapi? Pergumulan apa? Mungkinkah itu melemahkan saudara? Kalau dilihat ini sama-sama beratnya loh saudara. Tapi tali 3 lembar tidak mudah diputus. Libatkanlah Tuhan. Ketika semua menjauhi, ketika semua tidak bisa diharapkan, libatkanlah Tuhan. Ketika suami dan istri putus asa, hadirkanlah Tuhan. Ayub begitu kenal bahwa itu suara iblis yang berkata, kutukilah Tuhan Allahmu itu. Saudaraku terkasih, mari kita tengok apa yang tertulis di dalam Efesus pasal 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Ini tentang senjata dalam peperangan rohani. Tentu, saudaraku, orang-orang Kristen yang dari aliran Pentakosta karismatik semacam ini sudah hafal, sudah tahu dengan apa yang disebut peperangan rohani. Saudaraku sudah tahu bahwa pertarungan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu, melawan penguasa-penguasa, dan roh jahat di udara. Musuh kita adalah musuh tidak kelihatan, tetapi panahnya bisa kita kenali. Amin. Panahnya bisa kita kenali. Tentulah, saudaraku kan sudah tahu. Beberapa di antara saudara dulu mantan prajurit. Katanya, aku prajurit Kristus. Keliling kota dulu, kabeh ditungane. Ada patung didoakan. Saya tanya, loh patungnya kok didoakan, kenapa Om? Ada setannya Om. Terus gimana? Saya bilang, kalau patung itu ada setannya, ya biar aja setan pensiun malah di situ daripada di dalam pikiranmu. Dulu kan begitu. Ini peperangan rohani Om, keliling kota. Ada lagi yang berkata, aku prajurit Kristus Pak. Loh kenapa nggak pernah ke gereja? Aku prajurit Kristus, bagian intelijen. Ratau ngetok. Saudara, aku berperang. Kita menyanyi, kitalah umat pemenang. Kita umat pemusik, kita menang. Tapi benarkah kita menang? Tahukah kita panah api si jahat itu seperti apa? Saudaraku melihat kenapa Israel beberapa waktu ini kecolongan, dibom sedemikian rupa sampai ribuan orang mati karena apa? Iron Dome-nya kewalahan. Selama ini nggak kewalahan. Kalau ada bom, kalau ada peluru kendali dari Palestina, diketahui sehingga diledakkan, dipapak, dijemput di udara seperti kembang api.
Kalau kita tidak mengenali, bingung, ya kita akan jatuh. Mari kenali panah api si jahat. Dikatakan dalam segala keadaan, saudara. Bukan hanya keadaan susah seperti Ayub. Dalam segala keadaan, iblis berusaha untuk membidikkan panahnya. Kita masuk dalam tema mengenali panah api si pembinasa. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Kalau tadi panah api si jahat dibidikkan di pikiran Ayub melalui istrinya, sekarang panah api si jahat itu dibidikkan saudara melalui siapa? Dengan kalimat apa? Kita lanjutkan terlebih dahulu supaya kita dapat lebih memahami. Nah, ini gambarannya. Pemanahnya cantik ya. Hitam. Ya, iblis bermain cantik. Orang gerusak-gerusuk, gerubak-gerubuk, saudara. Gedibak-gedibuk. Nggak jelas. Membidik. Kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Setiap waktu, pakailah percayamu kepada Tuhan sebagai senjata penangkis. Pakailah percayamu kepada Tuhan itu. Ayub berkata kepada istrinya, kenapa engkau berkata demikian seperti orang yang tidak mengenal Allah? Apakah hanya hal-hal yang baik saja, istriku, yang harus kita terima? Kita tidak mau dengan yang jahat. Dia masih berharap kepada Tuhan. Kalimat-kalimat berupa pengharapan, doa, kalimat yang menguatkan itu penting. Dengan iman, itulah kalian dapat memadamkan semua anak panah berapi dari si jahat. Setiap keadaan, saudara. Hari ini, mungkin Tuhan tidak akan melakukan suatu tindakan ekstrim seperti terhadap Ayub. Saudaraku tidak diambil harta milik saudara. Saudaraku tidak diambil kesehatan saudara. Tetapi dalam segala keadaan, kata firman Tuhan, dalam segala keadaan ada saja sesuatu yang bisa membuat kita lemah meskipun kita sedang dalam keadaan baik-baik saja. Kalau kita melihat di beranda Facebook setiap hari, saudara akan banyak melihat orang mengeluh. Meskipun baik-baik saja. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar renungan yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Pemimpin renungan berkata, saudara, saya tadi jam sekian masih di pabrik. Kita bersyukur ya saudara, karena ini sudah mulai datang hujan. Sebelumnya panas banget ya saudara-saudara, tapi kemudian hujan. Saya ini loh saudara, dari pabrik mau ke rumah, hujan. Loh kok ya hujan? Saya bingung dengan diri saya sendiri. Panas, minta hujan, hujan. Minta panas. Sederhana ya? Tapi yang sederhana ini kan keadaan baik-baik saudaraku. Tak bisa membuat kita menggerutu. Saudara, mari kita perhatikan lagi. Bahwa orang yang bertekun dalam kesalehan dapat mengenali suara asing yang bukan dari Tuhan, bukan dari nuraninya sendiri, dan juga bukan dari perhimpunan kudus. Perhimpunan yang paling kudus yang seharusnya terjadi adalah dalam hubungan suami istri yang pernah berjanji setia.
untuk tetap setia dalam keadaan susah dan senang, sehat dan sakit, miskin dan kaya di hadapan Tuhan. Ayub bisa menguatkan dalam kelemahan itu. Dalam keadaan yang baik pun, saudaraku, panah api si jahat dapat dibidikan dan membuat kita terancam oleh kebinasaan. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, kita harus mengenali suara-suara asing yang bukan berasal dari Tuhan. Dalam keadaan apapun. Kalau itu memang bukan dari Tuhan, saudaraku harus singkirkan. Lah kalau suami istri gimana caranya? Ditengking, jangan tengking istrimu. Tegurlah dia. Ada suami, ada istri juga sukanya nengking suaminya. Pak, gimana? Saya itu Pak, suamiku tuh sering sekali menggemakan suara yang merupakan panah api si jahat. Kapan? Ya terus saja, setiap perkataannya tuh menyakiti saja. Udah menyakiti hatiku, menyakiti mamahku, menyakiti papaku. Terus gimana? Tak tengking Pak. Kebetulan setiap hari suamiku sudah mulai beruban, disuruh nyaputi ubannya. Tengking, kebanter enggak? Dalam nama Yesus, roh cerewet. Dalam nama Yesus, ngamuan, tak jabuti melalui ubannya. Ayo gundul, saudara. Begitu. Nah, siapa yang begitu? Saudara terkasih, kenali suara asing dan mulai ajak bicara. Masih ada Tuhan. Saudara, Alkitab memberitahu kita dalam Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya, perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saat kita terus dalam kelemahan, kita bisa saja menyimpan sesuatu yang tidak baik, kemudian terucap. Oleh karena itu, kenalilah. Sekali lagi, kenalilah apa yang menjadi sabda-sabda Tuhan. Bukankah Yesus juga melakukan itu? Dia melawan perkataan-perkataan iblis dengan firman dari Bapaknya. Pak, kok serius men? Iya. Serius mungkin bagi orang yang sedang dalam kesulitan besar. Tapi bagaimana ketika kita dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sukacita? Adakah panah api si jahat dalam keadaan bergembira dan sukacita? Kira-kira ada atau tidak? Bisa ada. Tadi kan Ayub dalam keadaan susah. Dibikin susah. Kalau sudah dibikin susah, maka bidikan itu akan lebih gampang. Tapi Ayub mengenali. Tapi bagaimana kalau dibikin senang? Halo? Bagaimana kalau dibikin senang? Yesus tahan dalam kesusahan, iblis menawarkan kesenangan. Semua aku berikan kepadamu, jikalau engkau sujud menyembah kepadaku. Bagaimana kalau kita senang? Bisakah kita mengenali panah api si jahat? Kalau sudah senang, kalau gembira, kalau pesta-pesta, kalau sedang tertawa bersama, kira-kira ada bidikan dari si jahat atau tidak? Bisa ada. Mari kita lihat apa yang tertulis di dalam kitab suci, Bapak Ibu terkasih. Amsal 26 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Nah, ini. Yang ini senang apa susah? Orang yang berkata apa? Aku hanya bergurau. Orang bergurau itu untuk kesenangan atau untuk kesusahan? Senang.
Kalau ada penderitaan orang lain karena guruan kita biasanya tertawa bersama-sama. Nah, lalu kita nggak boleh bergurau, kita nggak boleh bercanda. Ya, hati-hati bercanda. Boleh, tapi tentunya bercandanya sudah berbeda. Kita kan suka bercanda, coba. Kalau Pak Heri dan Pak Samuel ngetrip, saya tanya, Pak, kalau ngetrip kenapa sih kok suka banget sama Pak Samuel? Sepanjang perjalanan Solo Surabaya, Surabaya Solo 1 minggu Pak, enaknya mengguyu. Seneng Pak. Tapi ada bidikan sisa enggak? Guruannya. Boleh berguru? Boleh. Tapi juga perhatikan, orang yang berkata, aku hanya bergurau ketika kedapatan apa? Dusta. Nah, kalau bergurau ya yang biasa saja lah, rasa ditambah-tambahi. Nah, kalau bergurau ditambah-tambahi, nah ini bahaya. Kira-kira kalau orang itu bergurau ditambah-tambahi enggak, saudara? Gen tambah lucu. Coba, apalagi di mimbar. Ya, stand up komedi di gereja. Pokoknya aku nih urung jemaat Tuhan yang kulayani terpingkal-pingkal. Sampai pulang membawa roh tertawa. Urung mari. Orang yang berkata aku hanya bergurau ketika kedapatan berdusta kepada sesamanya adalah seperti apa? Halo? Orang gila. Apa yang dikatakan Ayub kepada istrinya? Kutukilah saja Tuhan Allahmu itu dan matilah. Ayub berkata, engkau berkata seperti orang gila. Seperti orang yang tidak mengenal Allah. Seperti orang gila yang melempar-lemparkan kayu berapi dan anak panah beracun. Medeni ora saudara guyonan ini. Nah, nek guyonan saudara medeni sampai mak jelek, kebakarlah panah. Seperti panah api. Pikir saya mau guyon sama Pak Heri, mak jebret. Pak Heri awalnya tertawa, kemudian menangis, kemudian mendendam. Panah api. Halo. Dalam keadaan senang, saudara. Loh, Pak, kalau begitu kita kalau mau ke LB3 ora oleh guyon, Pak. Tercatat di dalam kitab suci Musa guyon, Yesus terpingkal-pingkal gitu. Kalau kita pembenaran tuh bukan begitu. Memang nggak dicatat Tuhan Yesus guyon gitu ya. Saya rasa Tuhan Yesus juga bukan pribadi yang serius-serius amat. Memang serius untuk kerajaan surga. Tetapi kesantunannya itu, guyonnya itu ada di rel yang benar. Ini tidak mudah. Kalau dalam keadaan susah, kita waspada. Karena waktu saudara kesusah, doa bareng. Coba suami istri kalau susah lah berdoa. Itu nggak jemaat, nggak pendeta coba. Kadang saya juga pleset saudaraku. Dulu keadaan enak-enak gitu, doanya doa ya mah. Susah, mama doa sungguh-sungguh menyembah yuk. Jangan sampai ada panah api si jahat. Hidupku jadi teladan. Coba nek seneng. Makan nasi kecap, doanya Tuhan nasi kecap. Haleluya. Meskipun ini kecap Tuhan biasa untuk dipakai jadi bumbu sate. Sebelum makan satenya, kecapnya dulu Tuhan. Haleluya. Sate ya, Ma. Coba makan enak, saudaraku. Gitu. Coba kalau dulu anak-anak SD itu yang pernah STT bersama-sama, kalau makan itu ya gimana?
Ya, ayamnya dipegangi. Itu ayam supaya nggak terbang. Ada lagi teman saya yang aneh, bebas nggak tak pegang, diludahi dulu. Saya nggak diambil temennya. Coba sekarang kalau enak, saudara, bergurau itu boleh, bercanda itu boleh, tetapi panah apinya itu berbahaya. Saudara-saudaraku terkasih di dalam Kristus, apakah kita tidak boleh bergurau? Amsal 26 ayat 18. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran, dalam pertengkaran orang lain seperti orang yang menangkap telinga anjing. Orang yang menangkap telinga anjing. Maksudnya apa? Ini bukan anjingnya sendiri. Anjing sedang berlari, tangkap telinganya. Maksudnya apa? Apa? Siap dicatek itu. Digigit. Jadi orang yang suka ikut campur terhadap urusan orang lain, apalagi orang itu sedang bersih tegang, itu sama seperti ketika ada anjing lari ditangkap telinganya. Otomatis kan pasti gigit. Itu hal yang aneh dan tidak mungkin terjadi. Tetapi itu juga dilanjutkan dalam ayat 18 tadi. Sama halnya ketika kita sedang bergurau tanpa mengenali ada panah api si jahat yang tiba-tiba saja masuk dalam benak kita, dipakai untuk bahan guruan. Seperti orang gila yang melempar-lemparkan kayu berapi dan anak panah beracun. Bapak Ibu, saudaraku terkasih di dalam Kristus, hari ini saya mengajak saudara-saudari untuk mulai mengenali suara-suara asing yang itu muncul dalam keadaan kita sedang berduka cita atau dalam keadaan kita sedang bergembira, dalam keadaan bersedih ketika kita harus dihibur dan dikuatkan, atau dalam keadaan kita sedang senang dan ceria bersama-sama. Kalau kita tidak waspada dengan panah api itu, kita akan seperti istri Ayub yang tanpa sengaja kita bisa membidikkan panah api si jahat kepada lawan guruan kita. Bidikan iblis melalui istri Ayub berkata, kutuki saja Tuhan Allahmu dan matilah. Bidikan dalam sukacita adalah ketika kita berguru tanpa kita memfilter apakah yang kita katakan itu dari Tuhan atau bukan. Apakah yang kita katakan itu kita tambah-tambahi atau bukan. Apakah yang kita katakan itu benar-benar dari nurani yang murni atau bukan. Loh Pak, kok kita berguru harus dengan nurani? Iya. Kalau dengan nurani bukan berarti nggak lucu, saudara. Lucu-lucu. Ya. Saudaraku nggak berguru aja lucu semua hidupnya kok. Pasti lucu. Kita bisa menertawakan duka cita yang kita alami, tapi tanpa melukai. Ini sederhana, tapi kita harus mengenali panah api si jahat itu. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap hari. Nah, kalau di sini kan bercandanya rapi semua. Apalagi saya di mimbar ini, kalau saya bercanda pasti, waduh, jaga etika dong. Apalagi sama Stephen sekarang diliput lagi. Gitu ya. Tapi bagaimana nanti di ruang kerja? Bagaimana nanti di jalan? Bagaimana ketika di lapangan sedang berolahraga? Bagaimana
ketika kita sedang senang dan berpesta. Maka dari itu yang dilakukan Ayub adalah setiap kali anak-anaknya habis berpesta, Ayub mempersembahkan korban kepada Tuhan. Barangkali dalam pesta-pesta itu ada sesuatu yang tidak pantas diucapkan oleh anak-anaknya kepada Tuhan dan sesama. Barangkali ada yang meleset, barangkali ada yang hamartia dalam percakapannya. Barangkali ada yang ditambah-tambahi. Kalau ditambah-tambahi, jadinya seperti ini. Seperti orang gila yang melempar-lemparkan kayu berapi dan anak panah beracun. Apakah saudaraku sebelumnya sudah memperhatikan ayat yang merupakan nasihat dalam Amsal 26 ayat 18 ini? Sudah diperhatikan atau belum? Sudah diamati belum kok? Listen. Kok belum ketemu? Kenapa orang tidak memperhatikan ini, saudaraku? Karena ini senjata rahasia iblis. Panah api beracun yang membidik bisa membinasakan. Kenali itu dalam percakapan-percakapan. Kapan mulainya? Mulai hari ini. Dengan siapa? Orang-orang yang terdekat dengan kita. Ayub diserang mulai dengan dari orang yang terdekat, yaitu istri. Karena tidak mungkin kita akan bercanda dengan orang yang tidak dekat dengan kita. Di kantor ada orang dekat, kita bisa bercanda. Atasan dengan bawahan, waktu awal-awal, baru pertama kali masuk kantor, dengan atasannya hormat. Permisi Bu, mohon maaf, sungkan, jaim, coba wis akrab, nyanyi-nyanyi bareng, mangan bareng. Nanti lama-lama juga berguru juga. Dan betapa banyak orang sudah jatuh berawal dari candaan-candaan. Bahkan jatuh kepada dosa-dosa amoral yang sangat menjijikkan. Itu terjadi di mana-mana. Ada di kantor-kantor, ada di rumah-rumah, ada di klub-klub senam, ada di grup-grup touring, bahkan ada di gereja. Berawal dari bercanda, saudaraku. Ada panah api, nggak disadari, lalu ditanggapi, jatuhlah. Bahkan ada orang-orang yang di mimbar gereja. Sampai orang nggak habis pikir, kenapa itu pendeta bisa jatuh dalam dosa yang seperti itu? Pasti berawal dari bercanda dulu. Jatuh pada sesuatu dosa yang kemudian membinasakan. Mari kita perhatikan, meskipun ini sulit, kita akan berjuang. Tuhan Yesus memberkati.